Berputar balik nanti, bisa. Yang di kandang tuh ada nih, apa pagar di kandang tuh? Apa jalan di pagar tuh? Apa li? Hah? Bener dikit ya kan? Lemak disuruh muter aku daripada hutan kota. Dikit ya itu. Tes. Ada yang join ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. Ada yang join ya? Iya, Pak. Tadi sudah dikabarin di grup, Pak. Oh iya, belum kabarin yang lain ya? Iya. Iya, Pak. Absen sudah absen? Silakan di absen dulu, belum absen. Baik, Pak. Materinya salah.
Oke, kita mulai saja ya. Kita mid test belum ya, mid testnya? Sudah join semua? Sudah ada orang 7 ya. Kita mulai saja dulu ya. Bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Oke ya, kita mulai saja ya. Materi hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Jadi yang terakhir kita sudah mempelajari bagaimana cara menganalisa minyak bumi ya. Poin-poin apa saja ataupun parameter apa saja yang harus dianalisa, yang wajib ya dianalisa terhadap produk minyak bumi itu sendiri ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari spesifikasi dari produk kilang minyak ya. Jadi apa saja produk-produk yang dihasilkan dari proses penghilangan ya. Jadi kita belajar produk dulu, nanti belajar prosesnya ya. Jadi mengenal produknya dulu ya. Produk-produk yang dihasilkan dari crude oil ya atau minyak mentah itu, baru nanti kita belajar prosesnya ya. Biar kita paling enggak bisa nyambung ya. Produk di mana, ya bagaimana ya yang dihasilkan di proses produksinya nanti ya. Baik, yang pertama ini itu mungkin sering kita gunakan sehari-hari ya, produk berupa gas ya, LPG ya. Nah, rata-rata kita sudah substitusi dari bahan bakar cair ke bahan bakar gas ya. Dulu LPG ini dikategorikan mahal ya dibandingkan menggunakan bahan bakar seperti kerosin atau minyak tanah ya. Makanya dulu orang suka pakai minyak tanah dibandingkan LPG ya, karena harganya lebih mahal. Nah, karena aturan dari pemerintah itu dilakukanlah substitusi ya, substitusi antara minyak cair, minyak mentah, minyak tanah ya, menjadi LPG ya. Kenapa kita sekarang menggunakan LPG ya? Itu ya, karena memang pertama LPG itu bahan bakar yang masih banyak saat ini ya. Kemudian LPG ini juga merupakan bahan bakar yang yang mempunyai heating value yang tinggi ya dibandingkan jenis bahan bakar lainnya ya. Nah, LPG itu singkatan ya. Singkatan dari liquefied petroleum gas ya. Jadi gas yang dicairkan ya di LPG ya. Komponen utama dari LPG itu C3 dan C4. Nah, tapi ada juga komponen pengikutnya lain ya. Jadi hampir semua komponen utama itu merupakan golongan C3 dan C4. Jadi fraksinya itu C1, C2 sampai C4 atau sampai C5 ya. Tapi komponen utamanya itu C3 dan C4 ya. Jadi ini dikategorikan hidrokarbon ringan ya. Kenapa dikatakan hidrokarbon ringan? Karena memang dia memiliki ikatan karbonnya kecil ya. Batas C5 ya. Jadi untuk golongan C3, C2 sampai C5 ini merupakan hidrokarbon yang mempunyai ya, sifat gas ya. Jadi cenderung dia ke gas ya. Tapi kenapa dia liquefied ya? Kenapa dia cair, Pak? Nah, ini ada penjelasannya kenapa LPG itu berupa cair ya. Ada yang tahu nggak kenapa LPG atau liquefied petroleum gas itu berupa cairan? Kenapa nggak gas saja yang didistribusikan? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa LPG itu berupa cair yang kita gunakan, bukan gas langsung yang dari proses langsung kita gunakan? Ada yang bisa jawab? Jadi gas itu ya,
gas LPG itu kalau dalam kondisi atmosfer, paham maksudnya kondisi atmosfer ya? Jadi kondisi apa namanya kondisi ruangan ya, ruangan itu berbentuk gas ya. Tetapi kalau dia di dalam tabung itu berupa cairan. Ada yang tahu kenapa dia bisa cair? Jadi kalau gas itu kan cenderung dia apa namanya volumenya lebih besar ya. Tetapi kalau dia apa namanya dia cenderung menempati ruangan dibandingkan cairan. Kalau cairan itu dia apa namanya kalau dijadikan gas dia lebih lebih banyak dibandingkan gas apa namanya gas itu sendiri ya. Jadi kalau dia berbentuk cair, gas kalau dicairkan dia akan lebih sedikit dibandingkan berbentuk gas. Jadi LPG itu sendiri dia dalam bentuk cair itu akan lebih kecil dibandingkan dalam bentuk gas. Ya. Walaupun beratnya sama. Jadi berat 1 kilo gas sama 1 kilo cairan itu apa namanya perbandingannya sangat ini ya. Tetapi pada saat pemanfaatan ya, dia harus apa namanya dibakar itu berupa gas ya. Jadi dia akan lebih banyak nanti cairannya. Itulah kenapa gas itu harus dicairkan terlebih dahulu. Ya. Caranya bagaimana? Ya. Jadi rata-rata LPG di pasaran itu menggunakan tabung ya, tabung-tabung ya. Nah, di tabung itu terjadi ekspansi ya. Jadi terjadi ekspansi, ditekan ya. Jadi ekspansi panas atau termoekspansi dari cairan yang dikandung tabung LPG itu nantinya ya akan memanfaatkan gas itu menjadi cair ya dengan tekanan tertentu ya. Kemudian tabung gasnya itu tidak boleh diisi secara full. Ya biasanya dia menyisakan kurang lebih 20% ya dari kapasitas 80 sampai 85%. Nah, rasio antara volume gas itu bila menguap dengan gas dalam keadaan cair itu tergantung dengan komposisi dan tekanan temperatur. Nah, nanti kita akan pelajari bahwa gas itu, yang LPG itu nanti ada yang hanya mengandung sebagian besar C3, ada juga mengandung sebagian besar C4, ada juga mix ya. Mix antara C3, C4 dan kandungan C2 dan C5-nya. Ya. Nah, tetapi seperti itu ya. Rasio antara volume gas bila menguap dengan gas dalam keadaan cair itu tergantung dengan komposisinya nanti ya, tekanan, temperatur, tetapi biasanya antara 250 berbanding 1. Jadi 250 gas itu berbanding 1 cairan ya. Jadi kalau 1 kilo 250 kilo ini apa namanya? Gas baru bisa sebanding dengan 1 kilo. Ya. Jadi kalau 1 kilo gas itu cair LPG cair itu sama dengan 250 kilo itu perbandingannya dalam keadaan gas ya. Tapi kalau dalam keadaan cair cukup 1 kilo. Kenapa? Itu tadi ya. Kenapa LPG itu harus dicairkan ya? Karena dia bisa pertama menghemat ruangan ya, kemudian pemanfaatannya itu ya, karena ekspansi dari apa namanya gas itu akan mengekspansi menjadi gas kembali dia. Begitu digunakan ya, dia akan menjadi gas ya, gasnya itu yang dimanfaatkan ya. Makanya gasnya cukup 2,5 kilo itu cukup lama ya penggunaannya dibandingkan gas 2,5 kilo ya, sama-sama 2,5 kilo tapi cuman 2 menit sudah selesai, habis selesai ya. Sudah selesai pembakarannya dibandingkan 2,5 kilo cairan. Nah, tekanan di mana LPG berbentuk cair dinamakan tekanan uap ya. Jadi tekanan uap ya itu seperti ini ya. Tekanan LPG agar mencair itu dibutuhkan tekanan sekitar 2,5 bar ya atau 2,2 bar. Ya. 2,2 bar. Berapa ATM itu kira-kira? 2,2 bar itu. Ya. Ini untuk butana ya. Sedangkan untuk propana itu diperlukan 22 bar ya, pada 55 derajat Celcius. Ya. Jadi, untuk mencairkan
untuk mencairkan gas itu diperlukan tekanan yang tinggi ya, supaya dia memampat ya, dia menjadi cair ya. Jadi diperlukan tekanan tinggi untuk mengompres gas tersebut ya. Makanya diperlukan tabung yang ini ya, yang berdiameter tebal ya, supaya bisa menahan tekanan itu tadi. Nah, kemudian kegunaan dari LPG. Jadi selain bahan bakar, LPG itu bisa digunakan untuk sebagai pendingin biasanya, pendingin ruangan AC, air conditioner. Jadi mungkin selama ini kalian tahu bahwa untuk pendingin itu biasanya menggunakan freon. Nah, freon ini kalau dia ke atmosfer, dia cenderung akan merusak lapisan ozon ya. Tetapi kalau untuk LPG ini, ya, itu bisa digunakan substitusi sebagai pengganti freon ya. Nah, tapi ada plus minusnya ya. Jadi dari segi lingkungan, freon ini atau LPG ini dia sangat ramah lingkungan ya dibandingkan jenis CFC ya, freon CFC ya. Jadi tapi dari segi perpindahan panasnya, LPG ini memang dia akan mendinginkan udara ya, tetapi dia tidak seperti CFC atau freon ya, CFC freon itu ya. Jadi kecenderungannya dia panas yang diambil itu lebih kecil ya. Makanya produk-produknya seperti proses musikul ya kalau di UP3 itu ya, itu kecenderungannya sekedar untuk ini saja ya, sebatas penelitian saja ya, karena dari segi keefisiensinya dia tidak kurang efisien ya, karena proses pendinginannya sangat lambat, kemudian tidak terlalu dingin dia dibandingkan menggunakan freon CFC ya. Nah, kemudian selain sebagai pengganti freon ya, dia juga digunakan untuk aerosol ya. Nah, jadi Pertamina UP3 itu sudah menghasilkan atau memproduksi aerosol. Jadi dia aerosol ini biasanya digunakan untuk air freshener ya. Jadi misalkan pengharum ruangan ya. Nah, pengharum ruangan itu untuk supaya cairannya bisa didorong keluar ya dalam itu menggunakan aerosol ya, aerosol gas ini ya. Jadi makanya pada saat kita menyemprot aerosol ya, aerosol atau air freshener itu ya, itu berdesis ya, ada tekanan, nah itu merupakan gas aerosolnya ya. Jadi campuran untuk sebagai pendorong dia, pendorong dari cairan-cairan yang ada di air freshener itu ya. Kemudian untuk saat ini ya, untuk sebagai sebagai disinfektan ya. Nah, itu menggunakan itu juga ya, aerosol juga ya. Kemudian sebagai di industri cat ya, cat semprot itu menggunakan aerosol juga ya, sebagai pendorong cairan yang ada dalam itu ya. Jadi cairan itu tidak akan terdorong keluar ya, merata, dia bisa dengan tekanan itu dia bisa cairan itu bisa meratakan permukaan gitu. Ya. Paham maksudnya aerosol ini? Nah, kemudian sebagai kosmetik juga deh, campuran kosmetik dan bahan pendingin ya, refrigeran ya. Jadi sebagai refrigeran sama freon juga ya, itu sama-sama kegunaan di samping sebagai bahan bakar LPG itu ya. Selama ini kan kalian tahunya LPG itu sebagai bahan bakar kan, bukan sebagai freon ataupun sebagai aerosol dan kosmetika ya. Nah, itu mungkin jadi tambahan kalian ya. Jadi selama ini kalau ditanya orang apa guna LPG, bukan sebagai bahan bakar saja ya. Jadi bisa menjelaskan misalkan Bypass itu ya, itu menggunakan aerosolnya bisa menggunakan ini tadi LPG ya. Tapi dalam jumlah kecil ya. Makanya hati-hati kalau menyemprotkan air freshener itu ya. Jangan kena api ya. Dia akan meledak atau terbakar ya. Karena masih mengandung senyawa-senyawa yang mudah terbakar ya. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Iya ya. Ada semua ya orangnya? Oke ya. Iya, Pak. Kemudian
Lanjutkan ya. Sifat-sifat LPG ya. Nah, sifat LPG, berat jenis gas LPG lebih besar dari udara. Nah, jadi kalau lebih besar dari udara artinya dia kecenderungannya akan dia ke bawah ya. Jadi hati-hati ya kalau kita misalnya apa namanya di rumah ya. Makanya kita sering menciumnya ya karena dia berada di posisinya di apa namanya antara tinggi kita ya. Kita bisa menciumnya ya, tapi kalau dia di atas dia kita kesulitan menciumnya ya. Nah, karena densitasnya lebih besar dibandingkan udara, dia akan ke bawah ya kecenderungannya ya. Jadi pada saat apa namanya gas bocor itu ya. Nah, tentunya kalian apa namanya mencium baunya ya. Ada cium bau gas. Nah, itu ada metode merkaptannya ya asam apa yang digunakan untuk apa namanya dicampurkan ya. Sebenarnya kalau LPG itu apa namanya kandungan utamanya saya bilang tadi ya. Apa kandungan utama dari LPG tadi? Boleh disebutkan? Kandungan utama, komposisi utama dari LPG tadi ada berapa? Coba Renita. Renita, are you there? Coba yang lain, Renita. Renita ada Renita. Renita ada orangnya kok nggak ada ininya. Renita, coba yang bisa ini. Renita nggak ada ya orangnya. Ada namanya saja ya. Vira ada Vira. Vira ada. Vira juga nggak ada. Emilia ada. Emilia juga nggak ada. Cica, Cica juga nggak ada. Tiara, kalau kemana orangnya ini? Saya ngobrol sendiri berarti. Iya, Pak. Nah, coba Ya, Renita ada. Ya, Pak. Sinyal, Pak. Maaf, Pak. Sinyal ya. Saya pikir tadi saya ngobrol sendiri ya. Sinyal, Pak. Maaf. Sinyal ya. Nah, itu tadi ya. Pak. Nah, saya mau apa? Mau bertanya apa tadi? Saya lupa lagi ya. Kegunaan. Kandungan gas LPG, Pak. Nah, apa tadi? Ya. Apa kandungan gas LPG tadi yang sudah saya jelaskan tadi? Jadi saya bilang tadi kan bahwa gas LPG itu dia mempunyai densitas atau berat jenisnya lebih besar dibandingkan udara ya. Itulah kenapa dia cenderung ke bawah dibandingkan udara ya. Kalau dia ke atas ya, kita cenderung susah mencium baunya ya. Itulah kenapa LPG itu dikasih senyawa merkaptan ya, supaya tadi menghindari ini kalau ada kebocoran, tahu ya. Kalau dulu itu LPG ini nggak dikasih merkaptan ya. Jadi begitu gas bocor nggak tahu ya, tiba-tiba sudah ada ledakan ya, tiba-tiba sudah terbakar ya. Nah untuk mencegah hal itu makanya dikasih merkaptan ini ya, untuk supaya apa namanya kita tahu ya kalau oh ini bau gas, makanya bau gas itu kan ada cirinya ya. Nah itu apa komposisi LPG tadi? Coba siapa yang bisa jawab coba? Komposisi LPG tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Ayo. Ada yang bisa jawab? Apa, Pak, tadi, Pak? Komposisi utama dari gas LPG itu apa? Propana, Pak. Nah, terus apa lagi? C38 sama butana C4H10. Nah, itu. Hidrokarbon ringan. Komponen utamanya ialah propana C3H8 sama butana C4H10, Pak. Nah, itu ya. Jadi jangan tidak tahu lagi ya kalau ditanya uang apa dia isi LPG itu ya. Nah, jadi gas-gas ringan ya, gas golongan ringan, dia komponen utamanya itu C3 dan C4 ya. Komponen utamanya itu di samping ada C2 dan C5 ya. Nah, C1-nya ada nggak? Ada tapi sedikit ya. C1 itu apa? C1-nya apa? Kalau C1 itu apa? Gas metana ya. Nah, di sini ya. Jadi sifat-sifatnya tadi pertama LPG itu lebih berat jenisnya lebih besar dibandingkan udara ya.
Makanya tadi LPG itu dia ke bawah ya. Makanya kalau gua bocor kita bisa menciumnya ya karena posisinya di bawah ya. Coba kalau dia densitasnya lebih ringan dibandingkan ini dengan udara, dia akan ke atas ya. Malah dia langsung ke atmosfer ya, ditendang oleh udara secara gravitasi ya. Tetapi karena dia berat jenisnya lebih kecil, lebih besar, makanya dia ke bawah ya. Nah, kemudian butana mempunyai berat jenis 2 kali berat jenis udara, lebih berat butana ya. Kemudian perwana mempunyai berat jenis 1,5 kali berat udara. Ya. Kemudian tidak mempunyai sifat pelumasan terhadap metal. Nah, dia tidak punya sifat pelumasan ya. Nah, kemudian solvent yang baik terhadap karet. Nah, dia gas ini sangat baik sebagai solvent ya. Karet ya. Makanya ya kalau dicampur dengan karet, dia akan melumer ya karet ya. Kemudian tidak berwarna, baik berupa cairan maupun dalam bentuk gas ya. Jadi LPG ini tidak berwarna dan tidak baik cairan maupun gas ya. Kemudian dia sebenarnya tidak berbau saya bilang tadi ya. Jadi di awal produksi, di awal penggunaannya itu LPG itu tidak berbau sebenarnya, tetapi karena untuk safety jadi keselamatan maka diinjeksilah ditambahkan etil merkaptan ya. Itu ini siapa yang bocor tuh? Nah, jadi diinjeksikanlah etil atau metil merkaptan ya untuk memberi baunya pada LPG itu ya. Kemudian ya tidak mengandung racun, tapi jika terhirup dari 1000 ppm atau 0,1% ya dari 1 juta itu akan menyebabkan mengantuk. Nah, kemudian mimpi, kemudian meninggal. Itu ya ininya ya. Jadi tahapannya kalau 0,1% dia menyebabkan kantuk ya. Jadi jangan coba-coba kamu hirup itu ya. 0,1% ya dari 1000 ppm. 0,1%-nya akan menyebabkan kantuk. Mimpi. Nah, jadi ada halusinasi dia sebenarnya. Jadi bisa digunakan sebagai ini juga ini kayaknya. Obat-obat ini terlarang itu ya kayak narkoba ya. Dia menyebabkan kantuk dan halusinasi. Kemudian meninggal. Kalau nak coba bolehlah ya. Habis pelajaran ini coba kamu buka kedikit ya. Gasnya buka kedikit kamu hirup ya. Bener nggak kata Pak In ya? Meninggal kakek. Nah itu tadi dikit lah. 0,1% Mbak. Kalau banyak nih mati kan. 0,1% Mbak kamu buka, kamu hirup di Pak In 0,1% kira-kira 0,1%. Nah bener nggak dia ngantuk, mimpi ya, berhalusinasi. Nah kalau sudah itu baru meninggal ya. Kemudian meninggal. Meninggalnya itu ya. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Sebenarnya semua bahan kimia itu bersifat racun semua ya. Cuman konsentrasinya saja ya. Konsentrasinya yang menyebabkan tubuh kita tidak menerima ya. Kemudian tekanan gas LPG cukup besar ya. Sehingga apabila terjadi kebocoran LPG akan membentuk gas secara cepat. Makanya tadi ya saya bilang ya. Begitu ada kebocoran, nah itu untung ada etil merkaptan tadi ya. Kalau tidak ada etil merkaptan itu tidak tahu ya gas ini bocor apa tidak. Jadi pada saat ada kebocoran gas di rumah ya biasanya seperti ini ya. Kita dari mana misalnya ya. Biasanya kan kalau dari luar ya lampu itu belum dimatikan ya, belum dihidupkan ya. Nah jadi jangan coba-coba kalau mencium bau gas itu langsung menghidupkan lampu, saklar lampu ya. Karena di saklar lampu itu ada percikan bunga api. Sifat gas itu sangat flammable ya. Dia sangat mudah terbakar. Jadi ada segitiga api, nanti saya jelaskan. Apabila terkena api, ya, ada oksigen, ada zat yang mudah terbakar, adanya api tadi ya, dia langsung terbakar ya. Makanya hati-hati kalau tercium bau gas, jangan langsung hidupkan lampu. Pertama sekali yang harus dilakukan itu buka semua jendela, pintu ya, hidupkan kipas angin. Karena tadi saya bilang tadi ya, bahwa LPG ini dia berada di bawah bukan di atas ya. Karena berat jenisnya dia lebih berat ya dibandingkan udara tadi. Makanya kita bisa mencium baunya tadi ya. Tapi kalau dia di atas, mudah dia akan terdorong oleh udara ya. Dia akan hilang ya. Nah, jadi kalau dia tercium bau gas biasanya seperti itu ya perlakuannya.
kita buka dulu jendela atau apa namanya pintu ya, hidupkan kipas angin, jangan hidupkan saklar lampu Jendela. ya. Kalau hidupkan saklar lampu biasanya ada bunga api dia. Bunga api itu bisa bikin terjadi ledakan ya. Jadi jangan coba-coba bermain dengan gas ya. Nah, bila menguap di udara bebas akan membentuk lapisan karena kondensasi sehingga ada aliran gas ya. Setiap kilogram LPG cair dapat berubah menjadi 500 liter gas. Ya. Jadi 500 liter gas. Jadi 1 kilo LPG sama dengan 500 liter gas. Ya. Banyak ternyata kan, saya bilang tadi kan. 1 berbanding 250 tadi ya. Jadi 1 kilo gas itu sama dengan 250 kilo gas. Dia cairan ya. Jadi 1 kilo cairan sama dengan 250 gas. Jadi 1 kilogram LPG cair itu berubah menjadi kurang lebih dari 500 liter gas LPG ya. Nah, kemudian heating value-nya, kenapa digunakan ini? Heating value-nya lebih tinggi ya dibandingkan bahan bakar cair lainnya. Nah, ini jenis LPG ya. Jadi LPG yang kita gunakan itu LPG jenis campuran. Jadi campuran antara propan dan butana. Ya. Jadi komposisinya itu antara 70% sampai 80%. Diberi tadi ya pembau odoran ya, merkaptan. Itu biasanya digunakan untuk bahan bakar rumah tangga. Jadi LPG yang kita gunakan itu jenisnya LPG-nya mix ya. Jadi campuran antara propan dan butana. Nah, ada juga LPG propan dan LPG butana ya. Biasanya digunakan untuk keperluan industri ya. Jadi jenis LPG itu jadi yang pertama itu untuk keperluan rumah tangga, ada juga digunakan untuk keperluan industri ya. Jadi kalau untuk industri itu hanya menggunakan propan, hanya digunakan butananya saja ya. Nah, ini spesifikasi dari LPG butana ya. Jadi komposisi utamanya itu 97% C4 atau butana ya. Sisanya itu ada C5, kemudian ada merkaptan ya, tambahan merkaptan 50-50 ya. Nah, ini untuk LPG C3 itu C3-nya 90% ya. 95%, kemudian C4 ada ya. Kemudian ada etil merkaptannya ya. Etil merkaptan 50 ya. Kemudian yang campuran. Nah, yang campuran ini itu C3 dan C4-nya itu 97,5%. Sisanya ada C5 dan tambahan metil merkaptan tadi ya. Nah, seperti itulah ya. Jadi spesifikasi dari butana, propana dan LPG campuran. Nah, ini bahayanya tadi, bahaya dari LPG tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau kebocoran tadi dia akan menyebabkan kebakaran ya. Jadi di awal produksi memang LPG ini tidak ada bau ya, sehingga maka itu sering terjadi insiden ya. Insiden kecil itu atau insiden besar ya, itu menyebabkan kebakaran ya. Kalau dulu pada saat konversi bahan bakar minyak tanah ke bahan bakar gas itu sering terjadi ledakan ya. Mungkin sering setiap hari itu ada saja ya tabung melon hijau itu terbakar ya, meledak. Karena apa? Ketidaktahuan tadi cara penanganannya ya. Jadi begitu bocor ya, langsung saja misalkan ya, langsung apa namanya menghidupkan atau lampunya dihidupkan, maka terjadi ledakan ya. Sebenarnya ledakan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada apa namanya segitiga api ya. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi LPG itu akan meledak ya jika memenuhi 3 unsur ini ya. Pertama, adanya bahan yang mudah meledak. Jadi hidrokarbon tadi ya, LPG itu hidrokarbon kan. Kemudian oksigen ya. Oksigen terdapat dalam udara yang kita hirup untuk bernapas ya. Hidrokarbon. Kemudian panas ya. Panas itu bisa apa namanya berasal dari loncatan bunga api ya. Yang saya bilang tadi ya, dari saklar listrik ya. Atau juga dari electrical statis ya. Nah, itu bisa menyebabkan apa namanya terjadi ledakan atau kebakaran.
Nah, apabila dari tiga ini tidak memenuhi atau tidak ada, maka tidak akan terjadi kebakaran ya. Jadi tidak ada hidrokarbonnya, tidak ada oksigennya, tidak ada panasnya, ya, maka tidak akan terjadi kebakaran atau ledakan ya. Jadi ketiga unsur itu disebut segitiga api ya. Jadi ini kalau dalam safety ini sangat sangat ditekankan ya. Di ini Bayu di lab, Li. Tolong di lab Li. Kayak Padot Placer, Li. Kakak tadi tidak kelewatan. Nah, kondisi LPG yang berbagai campuran dapat menimbulkan ledakan ya. Nah, kondisi pada konsentrasi 1,8% sampai dengan 10% di udara terbuka atau tertutup ya. Jadi kondisi ini pada konsentrasi gas LPG 0 sampai dengan 1% tidak akan terbakar atau meledak karena terlalu miskin hidrokarbon. Nah, ini ya. Jadi kondisi-kondisi yang tidak dapat menyebabkan ledakan itu kondisi seperti ini ya. Jadi pada saat konsentrasi 10% sampai dengan 100% di udara juga tidak bisa terbakar karena terlalu kaya hidrokarbon ya. Jadi keseimbangannya harus ada juga ya. Kalau terlalu banyak hidrokarbonnya, udaranya sedikit, kemudian pemicunya sedikit, dia akan mati ya. Jadi segitiga api itu harus ada keseimbangan juga ya. Untuk menghindari terjadi bahaya dari segitiga api, itu caranya ada dengan menghilangkan salah satu unsur tersebut. Nah, saya bilang tadi ya, kalau salah satu unsur tadi udara, api, zat pemicunya tidak ada, salah satunya, maka tidak akan terjadi ledakan ataupun api ya. Kemudian jika terjadi kebocoran gas LPG di dapur, itu akan menjadi sangat berbahaya karena hal tidak menguntungkan bagi LPG tersebut ya. Saya bilang tadi ya, jika udara 1 persatuan berat, maka gas LPG ada 2 persatuan berat ya. Kemudian konsentrasi gas LPG akan sangat berbahaya jika tidak ada kondisi udara atau angin ya yang berembus ke dalam ruangan tersebut ya. Jadi dia akan tetap berada di situ ya. Tapi kalau ada angin, ada udara yang berada di situ, dia akan menghembus. Yang saya bilang tadi ya. Begitu terjadi kebocoran, buka pintu, buka jendela, ya, hidupkan kipas angin ya. Jadi gas LPG ini dia sifatnya akan merambat di lantai ya. Karena tadi ya berat jenisnya lebih berat dibandingkan udara ya. Jadi kalau kadang-kala tidak terhembus oleh angin atau exhaust fan atau juga tidak terisap oleh cerobong di atas tungku dapur ya. Jadi dia akan mantap dari situ ya, tidak akan lari ya. Kalau tidak ada peranginan atau udara yang menghembusnya ya. Bisa dari tadi disebutkan tadi, bisa dari exhaust fan, bisa dari cerobong ya, bisa dari kipas angin ya. Nah, kebocoran gas LPG yang merambat di lantai itu kadangkala belum tercium orang yang sedang berdiri, ya. Jadi artinya saya bilang tadi ya, ketika dia sudah tercium kita, artinya apa? Posisi gas itu sudah berada di ya dekat hidung kita ya. Hidung ini saya rasa mungkin 1 meteran kali ya, 1 meteran atau berapa senti ya, bisa kita menciumnya ya, mencium bau merkaptan itu ya. Berarti gas yang ada sudah setinggi hidung orang yang menciumnya ya. Disebut tadi adanya kandungan merkaptan itu sangat membantu ya kalau ada kebocoran pada gas LPG ya. Oke itu ya. Itulah produk dari gas golongan C1 sampai C5 ya. Itu namanya LPG ya. Jadi minyak bumi itu yang pertama yang paling fraksi paling ringan itu like K-nya yaitu tadi gas yang tadi gas LPG ya. Kalau yang di alam namanya gas alam, CH4 ya, gas metana. Ya. Ada pertanyaan enggak produk yang jenis produk yang LPG ini? Ada mau tanyakan sebelum saya masuk ke bensin ya, bensin atau gasolin? Ada pertanyaan? Saya lanjutkan ya. Jadi bensin itu, nah kalau kalau LPG tadi itu C1 sampai C5 ya atau C4 ya. Kalau bensin ini dia C7 sampai C11 atau C5 sampai C18 ya. Itu
dia berupa cairan ya. Nah, kira-kira kalau belajar minyak bumi ini sudah ada gambaran belum? Kira-kira. Yang saya bilang tadi kan, kalau kemarin itu saya bilang kan minyak bumi itu terdiri dari rantai karbon yang berat ya. Berat di sini bukan berat masanya ya, tetapi jumlah atom karbonnya. Makanya minyak bumi itu warnanya hitam. Karena apa? Karena banyak atom karbonnya. Ya. Nah, semakin kita cracking atau kita pisahkan, nanti kita pelajari ya, proses pemisahannya atau proses proses pembuatan produk-produk ini ya. Jadi semakin kita pisah atau kita pecah atau kita cracking ya, atau kita juga putuskan rantai karbonnya, dia akan menjadi fraksi-fraksi ya. Makanya tadi ada fraksi gas, ada fraksi cairan, ada fraksi padat nantinya. Fraksi gas itulah produknya, ya LPG, ya gas alam, metan, ya. Atau juga kalau di di proses lagi dia akan menjadi seperti tadi ya, pemanfaatannya bukan sebagai bahan bakar saja ya, sebagai kosmetik, bisa sebagai aerosol, sebagai pendingin dan lain-lain ya. Nah, bensin atau gasolin ya, yang sering kita kita temui sehari-hari itu golongan bensin atau gasolin ini premium ya, premium, pertamax, pertalite ya, itu golongan gasolin ya, gasolin atau bensin ya. Nah, jadi golongan ini itu terdiri dari golongan rantai atau karbonnya yang C5 dan C18 ya. Jadi tersusun antara C5 dan C18 atau C7 sampai C11 ya. Nah, bensin ini terbuat dari molekul yang hanya terdiri dari hidrokarbon dan yang terikat antara satu dengan lain sehingga membentuk suatu rantai ya. Jadi kalau kalau kita ikatan gas itu kita gabungkan kembali, dia akan bisa menjadi bensin ya. Bensin bisa menjadi gas ya. Seperti itulah ya. Nah, kemudian bensin didapat dari hasil proses destilasi ya. Nah, ini akan kita pelajari bagaimana minyak mentah itu menjadi bensin ya dengan proses destilasi nantinya. Nah, itu fraksi minyak bumi ini akan menjadi fraksi-fraksi bensin nanti. Ada fraksi bensin, fraksi LPG, ada fraksi minyak tanah, ada fraksi aftur, ada fraksi solar, ada fraksi di heavy hidrokarbon dan lain-lain nanti ya, atau long residue ya dan lain-lain. Nah, kemudian jangkauan titik didih senyawa ini itu antara 40 derajat Celcius sampai 220 derajat Celcius. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya ya, untuk menghasilkan fraksi bensin ini itu track destilasinya itu antara ring 40 derajat Celcius sampai 220 derajat Celcius ya. Jadi pada saat proses destilasinya itu disetting seperti itu ya untuk mendapatkan senyawa gasolin tadi atau bensin. Kemudian bensin tersebut berasal dari berbagai jenis minyak mentah yang diolah melalui proses yang berbeda. Nah, ingat ya. Jadi minyak tanah itu lain sumur atau lain sumber, dia akan mempunyai sifat yang berbeda-beda ya. Jadi ada yang banyak mengandung senyawa aromatik saja atau senyawa parafin saja ya, atau senyawa olefin saja ya, atau senyawa nafta saja ya. Jadi masing-masing komposisinya akan berbeda-beda tergantung dari sumbernya. Makanya ya di tiap kilang itu ada pencirian mereka ya. Oh, di kilang ini misalkan di Dumai ini hanya memproduksi bensin ya. Ada alasannya ya. Atau di kilang Pelaju hanya memproduksi solar ya. Dia ada alasannya ya, karena itu tadi ya, sifat dari atau jenis minyak mentah yang akan diolah. Ya, akan kita pelajari selanjutnya nanti ya. Nah, prosesnya itu bisa perengkahan ya atau cracking namanya, perengkahan ya. Reformasi ya. Mungkin alkilisasi, isomerisasi. Nah, itu akan kita pelajari apa itu perengkahan, apa itu reformasi, atau itu alkilasi, dan apa itu proses isomerisasi. Itu semua proses itu digunakan untuk memproses minyak mentah menjadi produk-produk tadi ya, produk-produk yang kita pelajari ini. Nah, bensin itu yang paling banyak itu unsur alkananya ya.
Alkana itu rantai lurus, itu contohnya heptana tadi ya, N normal, normal heptana, normal oktana, normal nonana ya. Semuanya ini flammable semua ya, jadi senyawa yang mudah terbakar. Nah ya, ini rumus bangun dari N heptana ya. Kemudian hal apa yang menyebabkan pembakaran terjadi terlalu awal ya, sebelum kalau dia di di ruang bakar ya. Jadi kalau digunakan sebagai bahan bakar pada suatu mesin ya, untuk mencapai ya, posisi yang tepat ya, atau disemburkan ke ruang bakarnya, itu akan terjadi knocking ya. Nah, knocking ini itu akan menimbulkan suatu ledakan ya, istilahnya ledakan ya. Jadi begitu bensinnya bensinnya dihembuskan di ruangan kompresi ya, jadi ruang bakarnya, itu akan terjadi pembakaran bensin itu terhadap ruang bakarnya ya, atau ruang mesinnya, sehingga energi yang ditransfer ke piston itu akan maksimum atau tidak maksimum nantinya ya. Nah seperti itu ya, ini unsur alkana yang terkandung dalam bensin ya. Kemudian ada juga yang rantai bercabang ya, jadi isooktana ya, jadi ada C-nya C4 ya. Nah, sifat dari bensin itu yang pertama mudah menguap ya, pada temperatur normal, kemudian tidak berwarna, ya, tembus pandang dan berbau, ya. Mempunyai titik nyala rendah ya, minus 10 sampai minus 15 derajat Celcius ya. Kalau air ini sudah membeku ya, tapi kalau dia nggak beku, titik nyala ya. Mempunyai berat jenis yang rendah, 0,71 sampai 0,77 kilo ya. Dapat melarutkan oli dan karet. Kemudian mempunyai heating value yang sebesar ya, 9.500 sampai 10.500 kilokalori per kilogram. Kemudian sedikit meninggalkan jelaga setelah dibakar ya. Jadi kenapa bensin itu jelaganya sedikit ya? Kenapa? Karena pertama karena memang karbonnya sedikit ya. Karbonnya sampai 17 tadi ya. 17 karbonnya atau 11 ya. Dibandingkan dengan minyak tanah ya. Kalau minyak tanah itu jelaganya lebih banyak ya, karena karbonnya masih banyak ya. Nah, berdasarkan kandungan hidrokarbonnya, kandungan bensin ini itu dibagi 3 ya. Jadi senyawa parafin ya, olefin dan aromatik ya. Jadi naftanya tidak ada naftanya di di bensin ya. Jadi dia hanya mempunyai di bensin itu ada 3 golongan ya, ada 3 komponen saja. Jadi parafin, olefin dan aromatik. Nah, komponen bensin parafin ya, itu bensin dengan kandungan parafin yang banyak, bensin destilasi straight run gasoline ya. Dari produk destilasi itu minyak bumi, nafta ringan, hidro, rengkahan. Jadi di sini maksudnya ya, pada saat dilakukan proses destilasi ya, itu komponen yang didapat itu jenis bensin parafin ini ya, itu dinamakan light hydrocarbon cracking ini ya. Jadi bensin destilasi dari produk destilasi minyak bumi ya. Kemudian komponen bensin olefin. Nah, yang jenis olefin ini bensin dengan kandungan olefin yang banyak, yaitu bensin polimer. Nah, jadi produk dari polimerisasi ini kalau jenis olefinnya. Sedangkan untuk aromatik itu bensin dengan kandungan aromatik yang banyak, yaitu reformat dari produk dari proses reforming katalitik nafta berat dan juga kedua jenis bensin olefin ya. Jadi istilah-istilah ini ya, kalau kemarin sempat lupo ya, jadi asing ya. Yang saya bilang tadi ya, apa itu parafin atau olefin atau itu aromatik ya, sempat asing, sudah kabur belajar teknologi minyak bumi yang ya. Karena memang di awal memang sudah saya sudah jelaskan ya,
Apa saja senyawa parafin itu apa saja, olefin itu apa saja, aromatik itu apa saja, naphtha itu apa saja. Ya. Kalau sempat lupa, jadi asing istilah-istilah itu ya. Karena nanti semakin ke belakang itu, apalagi diproses, nah istilah-istilah itu akan timbul lagi ya. Nah, kalau memang lupa, silakan dibuka lagi ya di Sispo itu lah, ada kalau ya. Kalau dibaca enggak itu yang di Sispo. Nah, sekarang gasolin itu ya atau bensin itu ya, kalau dalam dari sehari-hari itu bensin itu itulah premium ya. Pertamax, Pertalite, itu semuanya itu kategori bensin saja ya, sama itu semuanya. Ya. Kandungannya sama ya. Senyawa-senyawa yang terkandung sama ya. Nah, yang membedakannya apa? Yang membedakannya ya. Nah, kalau kita lihat di apa namanya? Di SPBU ya, itu pertama yang membedakan premium, Pertalite dan Pertamax itu pertama dari warna ya. Kalau warna biasanya premium itu warnanya kuning ya. Kuning cerah ya. Sedangkan Pertalite itu warna hijau, sedangkan Pertamax itu warna kebiru-biruan ya. Nah, lagi Pertamax turbo ya, warnanya kemerahan ya. Itu jarang tapi warna Pertamax turbo nih ya. Nah, tujuan dikasih warna untuk apa? Ya. Supaya tidak tertukar be. Tidak kati manfaatnya itu, cuman manfaatnya supaya tidak tertukar ya. Apa ke warna dikasih warna bisa menaikkan heating value-nya tidak ya. Jadi warna itu cuma mencirikan bahwa itu premium, itu Pertamax, itu Pertalite, itu Pertamax turbo ya. Kalau komposisi sama-sama golongan gasolin atau golongan bensin ya, atau juga golongan yang mempunyai komponen naphtha tadi aromatik sama olefin, naphthalen sama apa satunya? 3 komponen dari bensin tadi. Ayo, kok ada nyamber ya. Komponen bensin tadi ada 3 apa saja? Parafin, olefin, aromatik ya, jangan lupa ya. Jadi kalau cerita pakai pertamax ada komposisinya pertamax sama cak pempek. Kalau ditanya pempek apa komposisinya? Nah, sama seperti itu ya. Pertamax komposisinya apa ya? Begitu. Jadi warna pertama yang membedakan premium, Pertalite dan Pertamax ya. Yang kedua angka oktan. Nah, apa ini angka oktan ya? Angka oktan ini hubungannya dengan nilai bakarnya nanti ya. Makanya kalau pernah membandingkan ya, menggunakan bensin, menggunakan premium dan Pertamax pada mesin motor itu akan terasa ya, terasa pada saat kita menjalankan kendaraan itu ya. Nah, ada yang bilang enteng tarikannya ya. Karena apa? Ya, antara misalkan premium sama Pertamax ya. Oh, katanya kalau pakai Pertamax lebih enteng. Karena apa ya tadi ya? Karena pada saat terjadi injeksi bahan bakar itu langsung terbakar lebih cepat dibandingkan apa namanya premium ya. Premium itu lebih lambat ya. Karena apa? Angka oktannya ya. Angka oktan tadi ya. Atau RON ya, reset octane number. Octane number itu angka yang digunakan ditambahkan ya. Biasanya menggunakan MTBE atau TEL ya. Ya, kalau sekarang sih MTBE ya, TEL itu untuk naikkan angka oktan ya. Jadi ia akan menaikkan nilai bakarnya ya. Jadi begitu diinjeksikan ke ruang bakar, ya, itu akan cepat terbakar. Ya. Artinya apa? Semakin tinggi nilai oktan pada suatu bahan bakar, maka BBM tersebut akan lebih lama terbakar. Hal ini akan menentukan seberapa iritnya bahan bakar yang Anda gunakan pada kendaraan. Ya. Kemudian tingkat kompresi mesin yang berbeda. Ya. Nah, ini jadi kalau kompresi ini itu memang tergantung ininya ya, mesinnya ya. Tapi itu antara 90 sampai banding 1 atau 90 banding 10 banding 1 atau 9 banding 1 ya. Jadi rata-rata itu perbedaan premium Pertalite dan Pertamax pada jenis bahan bakar. Pertalite itu akan menunjukkan level kompresi yang masih di bawah rata-rata Pertamax ya.
meskipun Pertamax memiliki kandungan yang tidak jauh berbeda dengan Pertalite. Ya. Nah, selain kandungan apa namanya di atas tadi ya, itu ada juga kandungan anti karat, kemudian pembersih, kemudian zat yang menjaga kemurnian. Ya. Jadi itu merupakan aditif yang ditambahkan untuk menjaga kinerja mesin ya, mesin dari kendaraan bermotor. Kemudian yang keempat itu perbedaannya dari tingkat polusi yang berbeda ya. Nah, tingkat polusi bahan bakar antara premium, Pertamax dan Pertalite itu diketahui mengeluarkan polusi dalam jumlah yang cukup besar ya, karena zat aditif di dalamnya ya, premium. Perbedaan premium Pertalite Pertamax bisa diketahui dari tingkat polusi Pertalite lebih sedikit jika dibandingkan premium. Sedangkan Pertamax dan Pertamax Plus mengeluarkan polusi dengan jumlah yang paling sedikit dari yang lainnya. Ya. Karena apa tadi ya? Karena kalau semua bahan bakar itu terbakar, ya tidak ada sisa ya. Nah, karena ada sisanya ini yang bereaksi dengan udara membentuk CO2 nantinya. Ya. CO gas CO2 itu ya. Seperti premium ya. Nah, premium kenapa tingkat polusinya lebih tinggi dibandingkan Pertamax dengan Pertalite ya? Karena itu tadi ya. Karena kalau premiumnya tidak terbakar semua, dia akan menyisakan ya. Kalau dia sisa, dia akan bereaksi misalnya. Bereaksi menjadi dengan oksigen dia bereaksi ya. Jadi ruang bakar itu kan segitiga api juga ya. Kalau ada bahan bakar itu mudah terbakar, ada oksigennya, ada pemicunya ya, itu akan terjadi pembakaran ya. Tetapi kalau antara udara dan zat yang mudah terbakar itu lebih besar, dia akan menyisakan eksesnya. Jadi eksesnya inilah akan menjadi limbah ya, akan mengeluarkan polusi ya. Nah, polusi inilah yang tidak kita inginkan sebenarnya ya. Oke, ya. Oke, saya kira itu saja ya materi hari ini. Ada pertanyaan enggak tentang materi kita hari ini? Cuma 2 produk ini saja ya. Jadi produk LPG dan produk bensin. Untuk mid test ya, mid test itu sebenarnya ada sudah ya, tapi masih saya hidden kan kemarin ya. Lupa saya ini apa? Lupa saya buka ya. Ini apa? Aku pengen maksudnya ini berasal. Kenapa sih harus dilakukan penelitian itu? Nah, itu urgensi itu. Kira-kira latar belakangnya yang menyebabkan kamu melakukan penelitian itu apa alasannya? Ada sesuatu yang apa? Iya, misalnya ada kejadian luar biasa itu urgensi namanya kan? Adanya misalnya ini pandemi ya. Pandemi ini namanya lakukan ini. Jadi kalau kita punya kejadian luar biasa. Jadi coba misalkan ini tak kemarin kan urgensinya apa? Sering lupa. Nah, itu urgensi namanya itu. Sering lupa nyiram ke tanaman. Itu urgensi namanya. Halo? Ya? Masih dengar suara saya? Ada pertanyaan enggak tadi ya? Dengan materi tadi? Materi itu sebenarnya ada di Sispo semua ya. Itu saya buat PowerPoint-nya saja ya. Nah, ya. Mengenai Meet itu sebenarnya sudah saya buat di situ. Saya lupa ini kemarin ya. Saya hidden ini, belum saya buka ya. Nah, nanti saya buka, silakan kalian kerjakan ya. Absennya nanti saya buka saya lampirkan. Silakan dikerjakan. Ya. Nanti saya buka dulu hidden-nya ya, biar kalian bisa baca. Ya, Pak. Ya, saya buka biar saya langsung ini ya. Saya buka di sini coba ya. Hidden-nya. Nanti saya pasang absen di situ. Pertemuan ke mana ya dia? Link absen. Oh, ini tinggal yang proses ya.
proses. Sudah ngabsen semua? Sudah absen semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kok di sini? Kenapa dia Sudah, sini? Pak. Ya, ya. Dashboard saya ke ini. Nah, ini ya. Nah, tes ini ya. Saya hidden kan, bentar ya. Hidden. Jadi kalian nggak terbaca kemarin, saya lupa ya. Ya, di sini. Ini masih hidden ya. Saya hidden nih. Saya buka dulu. Tes. Jadi bukanya di sini kalau nggak salah. Tesnya. This is open. Atau gini aja ya. Nanti kalian buka saja ya. Saya apa namanya yang tes ini ya di Sispu, nanti setelah itu saya kabarkan di ini ya, kabarin di grup aja ya. Kalau dia sudah hidden ya, sudah tidak hidden lagi ya. Ini soalnya ini ada 5 soal, nanti dikumpul lewat itu saja ya, lewat Sispu saja ya, diupload saja ya. Paham enggak? Baik, Pak. Oke, paham Baik, saja ya. Pak. Jadi untuk pertemuan hari ini ada pertanyaan enggak? Oh, tugas, Pak, ya? Meet itu ya. Meet ya. Meet. Untuk hari ini ya. Besok dikumpul ya. Dikumpulnya via Sispu saja nanti ya. Nanti saya buka ininya ya. Pak, besok. Besok ya, besok nanti Batas saya waktunya. waktunya nanti saya ini ya, nanti saya tentukan besok ya. Saya buka dari Ya. pagi ya, dari pagi sampai selesai nanti. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Ada pertanyaan? Sudah ngerti semua? Mudah ya, tinggal baca saja ya. Kalau Iya, kurang- Pak. Jadi untuk Iya, lebih Pak. jelasnya silakan materinya dibaca Iya, ya Pak. dari sana ya. Oke, saya rasa itu saja ya. Besok ya, Pak, dikumpul. Ya besok dikumpul ya. Tugasnya besok. Besok hari ini nanti saya kabarin ya, kabarin materi ataupun kalau sudah siap ya. Karena tadi masih hidden ya. Masih hidden. Ya, Pak. Kalau sudah selesai nanti Ya. saya informasikan di grup. Ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Oke ya, itu saja ya. Saya cukupkan sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya, Pak.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi